Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Katanya Pak Aryo Liman Seto mau nambahin. Humas Bea Cukai. Ya Pak izin, terima kasih Pak Karni. Ya. Jadi pertama kami mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang di acara ILC ini Pak. Kemudian posisi Bea Cukai saat ini tentu menghormati proses hukum yang dilaksanakan rekan-rekan di kepolisian. Terhadap Pak HS sendiri dapat kami sampaikan sudah diproses pemberhentian sementara. Kemudian sudah ditunjuk pejabat penggantinya Pak. Reformasi birokrasi yang ada di Bea Cukai memang tentu masih banyak yang perlu disempurnakan Pak. Jadi ini satu masukan yang kita selalu benahi. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi semangat kami untuk terus berbenah diri gitu Pak. Terima kasih. Cukup. Baik, sekarang saya mau menyapa kuasa hukum Pak Heru Sulastiono. Selamat malam, Mas Sugeng. Malam Pak Karni, sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Karni sehat. Suaranya sebabnya suara sekali. Ada tanggapan dari Mas Sugeng terhadap acara malam ini? Saya nggak ikuti bos. Saya nggak ikuti karena baru keluar dari ada satu pemeriksaan. Bagaimana dengan tuduhan yang sebagian besar sudah dimuat di media massa? Mas Sugeng pasti udah bacakan. Ya, kalau media massa kan tidak tanggapi serius-serius amat kan Pak Karni. Ya toh. Yang kita ikuti proses, kita hormati proses yang berlangsung di kepolisian saja. Kewenangan mereka kita hormati. Baik, apa yang dituduhkan kepolisian yang disampaikan juga tuduhan dari PPATK, apa tanggapan Mas Sugeng? Kita masih ikuti terus ya, kita masih ikuti terus saja. Kita belum membuat respon apapun karena kewenangannya masih ada di penyidikan. Mereka masih menyidik, kita dampingi saja dulu gitu loh Pak Karni. Apa benar kliennya Mas Sugeng itu orang sangat-sangat penting di Bea Cukai sehingga bisa mengendalikan banyak bidang yang di luar bidang dia? Saya tidak tahu tentang informasi itu, tidak tahu tentang informasi apakah dia seperti yang disebutkan Pak Karni. Karena kami mengikuti proses saja ini masih mengikuti mengurut secara prosesnya saja lah, pertanyaan-pertanyaan kan baru sekali diperiksa ya. Barusan Mas Sugeng mendampingi istri beliau ya di pemeriksaan? Ya ada, tapi hanya pertemuan dengan suami saja. Oh dengan pertemuan, suami. Jadi bukan iya. BAP? Bukan ya. Apa tanggapan nyonya beliau itu terhadap polis yang atas nama dia tapi yang bayar orang lain? Belum ada pemeriksaan tentang itu, jadi tidak ada tanggapan yang diberikan penjelasan apapun. Tidak ada pemeriksaan terhadap dia kan? Ya, belum betul. ada. Betul, tapi Mas Sugeng nggak nanya ke dia? Tentu banyak yang ditanya ya, tapi itu kan bagian dari satu yang harus saya pegang sendiri dan tidak perlu saya publikasikan dulu nih Pak Karni. Apa yang bisa Mas Sugeng sampaikan kepada kami malam ini? Saya pikir media yang mengikuti sumber resmi lah, ya sumber resmi dari penyidik atau dari pihak-pihak tertentu, biar kita juga bisa melihat gitu. Kami udah tanya yang resmi banyak nggak ingat Mas. Ya sudah, artinya kan seperti itu, apalagi kami kan betul-betul meletakkan proses hukum ini, menghargai proses yang sedang terjadi. Karena itu juga permintaan dari klien kami, kita ikuti proses hukum ini, gitu ya. Betul-betul klien kami itu yang dialaminya ini sebagai bagian dari proses yang harus dijalani. Baik, Mas Sugeng, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sekarang saya ke anggota parlemen. Bung Ruhut Sitompul dulu deh. Ini kami kok gak lihat
Komisi 11 yang membawai mitranya Bea Cukai ke Komisi 3 tuh bawa sih. Jadi. Abangku sayang, Bang Karni tercinta, sebenarnya malam hari ini bagus sekali. Apalagi ini kaitan dengan pemasukan untuk APBN kita, ya. Tugas daripada Bea Cukai itu sangat diharapkan. Jadi acara yang dibuat oleh abangku sayang yang baik ini membuat saya kadang-kadang jadi gamang melihat sesama kawan saya anggota DPR. Kenapa saya katakan demikian? Kami ini terkenal vokalisnya Komisi 3. Kami datang, diundang dengan abang. Saya sedih, mana vokalisnya Komisi 11? Banyak itu. Ada dari PDI Perjuangan, dari PKS, dari partai saya juga ada, macam-macam. Ya, tiap komisi yang 11 ini ada vokalisnya. Dan 3 tugas kami, yang pertama, kedua kita sudah tahu, legislasi, budgeting. Sekarang kita bicara pengawasan. Kenapa ya mereka nggak datang? Apa karena sekarang tahun politik? Besok sudah tahun pemilu? Apalagi yang nggak pada datang ini, rating partainya lagi tinggi. Jadi mungkin takut dia lihat Bang Karni. Ya, jadi tiarap dia Bang Karni. Tiarap dia Bang. Jadi kalau kami terus terang, kami baru fit and proper test Bapak Kapolri kita Pak Sutarman, di mana beliau orang pertama di Serse. Ini prestasi beliau waktu beliau di Serse. Inilah era kebangkitan kepolisian. Era kebangkitan kepolisian. Kenapa? Memang masih ada tantangan kalau masyarakat dengan informasi, dengar informasi yang aneh-aneh, biasanya ke KPK. Cuma kadang-kadang saya mohon kepada masyarakat, baik ke KPK, ke kepolisian, ke kejaksaan, saya mohon siap menjadi saksi pelapor. Biar terungkap ini para koruptor ini yang membuat rakyat miskin. Maksud saya, kepolisian diberi informasi yang baik sekali dengan Pak Yusuf dari PPATK. Mitra kami. Jadi memang mitra-mitra kami Komisi 3 ini betul-betul mencegah memberantas korupsi, kami acung jempol. Kami sebagai partner. Jadi Bang, kalau berbicara Bea Cukai, mohon maaf. Aku anak Medan. Dulu namanya Doane. Lagu lama ini. Cuma sekarang gaya baru dia merampok. Itu aja. Gaya baru Bang. Apalagi sekarang dengan cara-cara ini. Itulah saya ingat sekali, apalagi tadi pengamat kita mengatakan Orde Baru. Sekarang kok begini, kan begitu. Saya ingin katakan, Orde Baru itu juga pada waktu itu kita tahu Doane. Karena aku anak Medan tinggal nggak jauh dari Belawan. Kalau kulihat Doane Bang, apalagi pada waktu itu, gajinya dinaikkan berapa kali lebih tinggi dari pegawai negeri lain. Tapi nyatanya ngerampok juga Bang. Kan ini yang kita sedih. Nah, sekarang cara-cara begini. Ini sejarah lama maksud Anda. Iya. Tapi sekarang cara yang lebih canggih. Tapi polisi sekarang, mari kita dukung. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini, ya namanya Pak Sugeng, adik saya lawyer tadi, ya, dia mengatakan carilah sumber-sumber akurat. Kalau saya kadang-kadang sumber dari wartawan itu akurat kok. Akurat kok. Kita bisa lihat, ya. Kan si Anwar, Dirjen yang lama, si Agung ini orang yang diagung-agungkan. Sedangkan si Heru, di sana dikenal dia Heru Culas. Masakan mereka semua di sana nggak tahu? Kan sudah tersenyum-senyum orang Bea Cukai. Masa si Poltak yang tahu Raja Minyak dari Medan, Tante? Kalian yang mesti tahu. Ya, jangan main-main. Kita ingin menegakkan hukum. Ini reformasi hukum sebagai panglima. Udahlah, jangan ditutup-tutupi, kita bantu kepolisian. Karena ini udah bahaya. Ini kalau ditarik lagi ke atas, makin kena lagi yang lain-lain. Jadi tolonglah untuk mencegah, memberantas korupsi. Semangat kebersamaan kita semua. Ini prestasi kepolisian, prestasi Pak Tarman dan jajarannya. Kita harus dukung. Harus kita dukung kepolisian. Itu dari saya Bang, terima kasih.
Jadi ini sejarah lama, ya. Iya Bang. Saya kira memang bukan lama lagi, ribuan tahun. Iya. Anda masih ingat nggak cerita Zakheus? Oh iya, Zakheus itu Bang yang naik ke pohon itu. Ya, Iya. Lukas berapa itu? Iya. Lukas berapa jangan ketahuan. Abang aku lebih menguasai Bang. Iya. Tapi kan akhirnya Bang dibela juga dia sama Tuhan Yesus Bang. Iya, tapi dia kembalikan semua harta itu. Oh iya, dia kembalikan. Ah, itu yang aku mau Bang. Kembalikanlah kepada rakyat. Rakyat ini susah karena ulah mereka. Ya, Kan tapi itu, saya Bang. tanya Lukas berapa, ada gak hafal, ada gak lulus. Bang, nanti aku jadi pendeta Bang. Masa kan abang, aku kan anak buah abang lawyer Bang. Kalau jadi pendeta tuh Bang, aku sekarang DPR Bang. Terima kasih Bang Karni, ini sahabat saya Pak Suding. Lukas 19:1-10. Ya Mas Suding. Baik, Bang Karni. Saya kira yang pertama kita patut memberikan apresiasi terhadap institusi kepolisian dan jajarannya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ini didasarkan pada laporan PPATK yang tidak ada predikat krimnya. Itu berarti bahwa pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan ya, yang begitu panjang akhirnya menemukan adanya suatu tindak pidana dalam laporan PPATK itu yang diduga kuat bahwa itu adalah transaksi yang mencurigakan. Ada 16 dan baru satu yang terungkap dan kita berharap yang lainnya juga bisa diungkap oleh institusi kepolisian dan ini patut kita apresiasi. Dan saya setuju dengan Bang Ruhut tadi, ini adalah awal kebangkitan institusi kepolisian ya untuk betul-betul diharapkan sebagai institusi yang juga diberikan kewenangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, kalau kita melihat Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, saya seperti tadi pembicara sebelumnya bahwa para pelaku usaha ekspor importer ini ketika berhadapan dengan bea cukai ibaratkan berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Tadi disampaikan tadi begitu. Saya kira memang kalau kita melihat Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, memang di situ sangat besar ya kewenangan-kewenangan yang ada dan menutup kewenangan yang lain. Iya, menutup kewenangan yang lain itu yang saya maksud Bang Karni. Nggak, kenapa DPR setuju aja ya? Ini Undang-Undang tahun 2006 Bang. Iya, tapi DPR setuju. Ya DPR periode tahun lalu. Ini 2009. Nah, kalau kita melihat di pasal 1 tentang audit kepabeanan di Undang-Undang 17 tahun 2006 itu sangat jelas sekali bagaimana institusi bea cukai ini masuk dalam proses pemeriksaan laporan keuangan terhadap para pelaku usaha dan ini adalah suatu ketakutan yang amat ditakuti oleh para pelaku usaha ekspor importer ini ketika mereka melakukan audit kepabeanan itu karena itu banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan alat untuk melakukan intimidasi, pemerasan dan sebagainya dan itu adalah modus untuk terjadinya transaksi-transaksi penyuapan di situ. Nah, kalau kita gali lagi di pasal 86 tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh bea cukai, di situ ada meminta laporan keuangan, buku catatan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang kepabeanan terhadap para pelaku usaha. Lalu kemudian meminta keterangan lisan terhadap para pelaku usaha. Lalu kemudian juga memasuki bangunan-bangunan terhadap para pelaku usaha. Jadi memang ini banyak hal ruang yang diberikan oleh undang-undang ini yang memang membuat para pelaku usaha ini ketar-ketir gitu loh. Tentang kewenangan-kewenangan di Undang-Undang 17 2006. Ditambah lagi kewenangan Dirjen. Dirjen bea cukai itu punya kewenangan untuk menghapuskan atau meringankan tentang bea masuk. Itu pasal 29. Jadi ya itu menurut saya bahwa ini undang-undang ini memang harus dilakukan suatu perbaikan karena seperti kata Bang Ruhut tadi ini adalah sumber pemasukan negara. Bang Karni juga tadi menyatakan di awal bahwa ada cuma 10% dari ada sekian 90% yang diselewengkan dan ini adalah sumber pemasukan yang begitu besar bagi APBN kita tapi ternyata bahwa ini banyak manipulasi dan bentuk-bentuk penyelewengan yang terjadi di bea cukai. Ya kalau sama bea cukai kita nggak bisa berharap, kita berharap ke DPR kasih wewenang juga terlalu besar, rakyat mau apa lagi, kita rehat sejenak.